Mengenal apa itu Daulah Abbasiyah. Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah, yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu yang dimaksud Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah, yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintah secara turun-temurun. Yang dimaksud pada keluarga Abbas adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul bin Muttalib adalah paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muttalib yang bernama Abu al-Abbas as-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Selanjutnya berikut adalah silsilah lengkap para penguasa Daulah Abbasiyah, yang dimulai dari Abdul Muttalib, dilanjutkan dengan Abdullah, Abbas, Abu Muttalib, lalu dilanjutkan oleh Muhammad, Abdullah, Ali, lalu dilanjutkan oleh Ali, Abdullah, Daud, Muhammad, Sulaiman, lalu dilanjutkan oleh Ibrahim, Al-Imam, Al-Mansur, Abu al-Abbas, dan Sulaiman, lalu dilanjutkan oleh Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun al-Rashid, Muhammad, Sulaiman, Al-Amin, Al-Makmun, dan Al-Muqtasim. Lalu, sejarah peradaban Daulah Abbasiyah era kejayaan Islam. Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan tahun 1258 Masehi didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah setelah menggulingkan dinasti Umayyah melalui pemberontakan besar yang didukung oleh kelompok non-Arab seperti Persia dan Mawali atau orang-orang non-Arab yang memeluk Islam. Pusat pemerintahan Abbasiyah terletak di Baghdad, kota yang menjadi simbol kemajuan peradaban Islam. Khalifahan ini dikenal karena fokusnya pada pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, administrasi, dan lain-lain, yang berbeda dari dinasti Umayyah yang lebih berorientasi pada perluasan wilayah dan pendirian beserta pembangunan kota Baghdad. Lalu ada pendirian dan pembangunan kota Baghdad. Khalifah kedua Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 sampai dengan tahun 775 Masehi memulai pembangunan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini dirancang berbentuk lingkaran dengan istana dan masjid besar di pusatnya, dikelilingi tembok pertahanan yang kokoh. Baghdad segera menjadi pusat politik, ekonomi, dan intelektual dunia Islam pada masa pemerintahan Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Baghdad mencapai puncak kemegahannya dengan taman-taman yang indah, pasar yang ramai, dan pusat-pusat pendidikan yang unggul. Lalu masa keemasan Abbasiyah. Udah. Masa kemasan Abbasiyah. Pada masa Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, Daulah Abbasiyah mengalami zaman keemasan. Para khalifah menjadi pelindung seni dan ilmu pengetahuan, mengundang cendekiawan dari berbagai latar belakang agama dan budaya untuk berkarya di Baghdad. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan berkontribusi dari tokoh-tokoh besar seperti yang pertama Al-Khawarizmi, yaitu penemu aljabar dan sistem angka desimal. 2. Ibnu Sina,
atau Avicenna, yaitu pakar kedokteran yang menulis Canon of Medicine. 3. Al-Biruni, yaitu ilmuwan serbabisa dalam astronomi dan geografi. Yang keempat ada Bait al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan, menjadi pusat penerjemah dan penelitian. Naskah-naskah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan dalam bahasa Arab, memberikan akses kepada dunia Islam terhadap karya-karya Aristoteles, Plato, dan ilmuwan kuno lainnya. Berikut ada bidang seni dan budaya. Selain ilmu pengetahuan, seni dan budaya juga berkembang pesat. Musisi, seni ukir, seni tari, serta sastra mendapat perhatian besar dari para khalifah. Penyair terkenal seperti Abu Nuwas dan Al-Mutanabi hidup pada masa ini, menghasilkan karya sastra yang menjadi bagian penting dari khazanah budaya Islam. Ya, ada keruntuhan kota Abbasiyah. Meskipun mencapai puncak kejayaan, Daulah Abbasiyah menghadapi banyak tantangan, termasuk pemberontakan lokal, konflik internal, dan serangan eksternal. Wilayah-wilayah pinggiran seperti Spanyol dan Maroko melepaskan diri dan mendirikan dinasti dan Maroko dan independen. Puncak kejatuhan Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerang Baghdad dan menghancurkan kota tersebut. Berikut ada warisan Daulah Abbasiyah. Meskipun runtuh, Daulah Abbasiyah meninggalkan warisan abadi dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Zaman keemasan mereka menjadi inspirasi bagi peradaban Islam dan dunia modern. Hingga kini, kontribusi para cendekiawan Abbasiyah tetap dihormati dan dijadikan referensi dalam berbagai bidang ilmu. Lalu selanjutnya adalah berbagai aspek peradaban Daulah Abbasiyah. Yang pertama, peran Bait al-Hikmah dan ilmu pengetahuan. Bait al-Hikmah tidak hanya menjadi pusat penerjemah, tetapi juga pusat riset multidisipliner. Selain karya-karya Yunani, naskah dari India dan Persia, seperti teks matematika dan kedokteran, diterjemahkan ke bahasa Arab. Peran-perannya ada Al-Kindi, yaitu filsuf pertama Islam yang memperkenalkan pemikiran filsafat Yunani dalam konteks Islam. Lalu ada Al-Razi atau Rhazes, perannya adalah dokter dan ahli kimia yang menulis tentang kedokteran yang mengembangkan teori penyakit menular. Lalu ada Al-Farabi dan perannya filsuf dan ilmuwan yang menyusun konsep negara ideal dalam tradisi filsafat Islam. Penemuan-penemuan dalam astronomi, kimia, fisika, dan matematika di era Abbasiyah menjadi landasan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua aspeknya adalah kemajuan teknologi dan teknik. Daulah Abbasiyah memperkenalkan dan menyempurnakan banyak teknologi. Yang pertama ada teknologi irigasi, peningkatan teknik pengairan seperti kanat dan waduk membantu pertanian berkembang pesat. Lalu ada kertas. Abbasiyah mengadopsi teknologi pembuatan kertas dari Cina, mendirikan pabrik kertas di Baghdad yang mempermudah penyebaran ilmu. Lalu ada arsitektur. Pembangunan masjid dengan kubah besar dan mihrab yang dihiasi mozaik menjadi ciri khas arsitektur Abbasiyah.